Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Baru sempat bikin video. Langsung aja, kali ini gue ingin membahas terkait dengan apa yang terjadi di sepak bola Eropa dan kaitannya juga dengan Manchester United, khususnya Erik ten Hag. Menurut gue, Erik ten Hag saat ini Manchester United setelah sebelum pertandingan menghadapi Newport, lebih tepatnya kan banyak sekali pemain inti musim lalu yang kembali lagi memperkuat Manchester United. Casemiro, Luke Shaw, Lisandro Martinez, mereka sudah kembali, dan Harry Maguire pun juga demikian. Dalam beberapa waktu ke depan Mason Mount juga akan kembali. Jadi pilar-pilar dari Manchester United yang absen, yang sering sekali dikatakan oleh Erik ten Hag, ini merupakan sebab utama, ya kan, Manchester United dari sisi kedalaman skuad akan semakin baik, dan gua harapkan akan memperbaiki juga kualitas permainan di atas lapangan, dan tentu saja akhirnya mendapatkan banyak hasil positif. Karena hanya dengan hasil positif sampai dengan akhir musim nanti yang menurut gue secara ringan amatiran akan menentukan masa depan dari Erik ten Hag itu sendiri. Dia harus segera mendapatkan hasil. Karena Ineos, kalau melihat dari apa yang dilakukan bersama dengan OGC Nice, nampaknya juga tidak segan-segan untuk melakukan perubahan yang radikal dalam jangka waktu yang pendek-pendek. Ineos ketika masuk sudah menunjuk CEO baru dari Manchester United, Omar Berada. Sekarang disebutkan sedang menimbang-nimbang posisi dari Sporting Director. Ada beberapa nama yang diincar di sana. Lalu juga posisi-posisi di manajemen Manchester United akan berganti, akan diisi beberapa orang di beberapa posisi, bahkan juga sudah berganti, ya kan. Gue sudah menginformasikan di beberapa video sebelumnya. Yang terakhir dari fisioterapi Manchester United juga diganti. Menurut gue wajar karena memang banyaknya cedera dari skuad Manchester United ini. Lalu juga dari sisi recruitment, ini menjadi hal yang difokuskan secara besar-besaran oleh Ineos di Manchester United. Terlalu banyak hal-hal yang tidak efisien. Manchester United ruginya terlalu besar, tapi mendatangkan pemain terlalu mahal-mahal. Ada financial fair play yang ini imbasnya sangat luas sekali. Bagaimana pembentukan market untuk Manchester United dalam memburu pemain yang menurut gue sudah sangat tidak sehat. Dan financial fair play tentu saja ini bisa menyulitkan Manchester United di bursa transfer, dan bahkan kaitannya dengan Erik ten Hag. Karena menurut gue Erik ten Hag di musim panas nanti praktis setelahnya hanya memiliki 1 tahun tersisa. Ini juga harus berhitung Manchester United Ineos. Kalau memang akan menghentikan Erik ten Hag, akan ada kompensasi yang dibayarkan di sana. Dan dengan dibayarkannya kompensasi, maka situasi finansial dari Manchester United ini juga ada pengaruhnya ke sana. Ada pengeluaran tanpa ada dalam tanda kutip pemasukan, ya kan, karena praktis membayar kompensasi, bukan menerima kompensasi, ya kan. Dan ini juga sekali lagi financial fair play harus diperhatikan sekali karena akan berpengaruh ke sana. Apakah akan menanti 1 musim sampai dengan kontraknya habis? Itu juga bisa dilakukan, opsi-opsi tersebut. Namun sering gua katakan, yang terpenting bukan soal ganti-ganti manajer, tapi juga bagaimana membentuk struktur yang jelas di atasnya. Lalu rencana yang jelas terhadap klub Manchester United. Dari sisi permainan, filosofi, strategi transfer, ini harus dibikin dulu blueprintnya. Selalu gue tegaskan, itu yang lebih penting daripada sekedar gonta-ganti manajer. Ada salah satu komentar yang mengatakan channel ini Football United terlalu memuja Erik ten Hag, terlalu begini dan begitu. Gua katakan gua ini 110% mendukung manajer Manchester United siapapun. Gua kasihan dengan komentar tersebut, berarti baru bergabung Karena dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, gua sudah 110% selalu mendukung manajer. Namun demikian, gua juga melihat ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar gonta-ganti manajer saja. Manchester United tidak pernah punya blueprint.
Manchester United tidak punya rencana yang jelas. Dan semua ini dibebankan kepada manajer. Di sepak bola modern, hal tersebut harus didelegasikan juga ke posisi-posisi lain. Sporting director, technical director, football director, sorry ya. Lalu juga head of recruitment, fisioterapi, dan lain-lain. Lalu CEO juga yang memiliki pengalaman, yang memiliki visi yang jelas dalam membangun sebuah klub sepak bola yang selama 10 tahun terakhir praktis tidak pernah dimiliki Manchester United, dan imbasnya ini sudah sangat negatif sekali. Sehingga menurut gua, ya nasib Erik ten Hag akan ditentukan oleh dirinya sendiri selama 6 bulan ke depan kurang lebih, atau ya setengah musim kompetisi ke depan. Gua berharap Erik ten Hag bisa membuktikan, ya, karena gua bukan fans atau orang yang suka lah ya dengan gonta-ganti manajer sebenarnya, terutama di Manchester United. Gue lebih suka ya diberikan waktu yang cukup, diberikan support yang besar, sekalipun memang dalam perjalanannya nanti ada naik dan ada turunnya. Karena apa yang terjadi selama 10 tahun belakangan di Manchester United, manajer jarang sekali mendapatkan hal tersebut. Memang di sisi lain, di klub sebesar Manchester United yang tentu saja juga berorientasi kepada hasil, mereka dituntut ya, manajer-manajer tersebut juga dituntut untuk bisa memberikan hasil. Hanya saja Erik ten Hag, kalau melihat di musim pertama, dia bisa memberikan trofi, 2 final, 3 besar, ya ada pembuktian sebenarnya di sana. Di satu sisi juga ada argumentasi yang mengatakan, ya Erik ten Hag bisa mencapai itu semua karena tim-tim lain ini tidak tampil bagus. Liverpool, mungkin Chelsea, mungkin Tottenham Hotspur. Gua setuju tidak setuju. Kenapa? Karena ini kompetisi. Yang Manchester United hadapi itu juga lawan yang sama yang mereka hadapi saat ini. Yang Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur juga hadapi, dan mungkin mereka tidak bisa meraih poin penuh. Musim lalu Manchester United ketika menghadapi tim-tim yang dihadapi oleh Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi musim ini tidak. Dan di situ gue berpikir, ya bukan hanya sekedar atau nggak sepenuhnya ya karena rival-rival itu bermain buruk musim lalu, tapi bagaimana Manchester United musim ini juga tidak bermain sama baiknya seperti musim lalu. Di situ juga menjadi masalahnya, sehingga dan yang sering disebutkan kan alasannya memang karena banyaknya cedera. Oleh karena itu gue ulangi lagi, ini sekarang pemain sudah mulai kembali. Ya, dan ya Erik ten Hag harus membuktikan menurut gue, atau ya dia akan ikut dalam revolusi yang dilakukan oleh Ineos. Kita lihat saja akan seperti apa. Dan untuk mengganti pelatih, by the way, atau manajer di Eropa, ini ada situasi yang menarik untuk diikuti juga. Bagaimana Jurgen Klopp sudah memutuskan akan selesai di Liverpool musim panas nanti. Gua memiliki respect yang sangat besar sekali ya untuk pelatih Jerman ini. Bagaimana dia membangun sebuah klub Liverpool yang luar biasa, Liga Champion, Premier League, walaupun tentu saja Liverpool yang merupakan rival utama dari Manchester United, tapi ada contoh yang bisa dilihat di sana. Bagaimana ada proses Jurgen Klopp 3 musim pertama fokus ke pembangunan skuad Liverpool, permainan yang ingin diterapkan di sana. Ada bongkar pasang pemain, ada juga sporting director yang dimiliki yang juga memberikan support yang besar ya. Dan lain-lain. Menurut gue hal tersebut tentu saja bisa dilihat dari Liverpool. Dia memutuskan untuk selesai. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya ke Manchester United saja. Menurut gue itu mimpi di siang bolong, tidak mungkin, it's impossible. Pertama, antara Liverpool dan Manchester United ya tidak ada perpindahan secara langsung. Ini seperti sudah dalam tanda kutip peraturan tidak tertulis. Jurgen Klopp juga sudah mengatakan dia tidak akan melatih tim Inggris manapun. Dia punya komitmen yang sangat tinggi kepada Liverpool. Dan menurut gue ini tidak mungkin. Pastinya Liverpool akan mencari manajer juga yang kelasnya bisa memberikan mereka gelar ya, artinya dalam membawa Liverpool ini ke papan atas di Liga Inggris maupun juga di Eropa, sehingga mereka juga akan mencari nama-nama besar untuk manajer ya di Liverpool itu sendiri. Dan Xavi Hernandez juga disebutkan akan selesai di Barcelona raksasa dari La Liga. Tim Catalunya El Barça ini ya, sekali lagi El Barça bukan El Barca, El Barcelona ya kan, El Barça bacanya.
itu pastinya mereka juga akan mencari pengganti dari Xavi Hernandez. Ada beberapa kabar atau ya teori ya, yang mengatakan kalau mungkin Xabi Alonso dari Leverkusen, tapi Xabi Alonso mengatakan dia sangat nyaman di Leverkusen. Jadi untuk hal ini gua ingin membahas sedikit secara ringan amatiran. Ada artikel dari The Athletic, Barca, Liverpool dan klub-klub besar ini berlomba untuk manajer mereka di musim panas ini. Weekend ini Barcelona, Xavi ini sama seperti manajer Liverpool Jurgen Klopp mengkonfirmasi kalau akan meninggalkan pekerjaannya di musim panas nanti. Dan ya, Xavi dan Klopp keputusannya dibuat karena memang situasi manajerial ya. Ada beberapa alasan tentu saja yang merubah situasi peta manajerial di Eropa, dan ini juga bisa diikut sertakan Manchester United di sana kalau situasi dengan Erik ten Hag ini menjadi tidak pasti. Lalu perburuan untuk mendapatkan manajer baru. Dan kalau melihat dari job market ya, dari sisi manajerial ini disebutkan di artikel kalau akan ada lowongan-lowongan besar yang akan ditawarkan. Ini karena di beberapa bulan katakanlah Liverpool akan mencari manajer baru, Barcelona, ada juga potensi dari Manchester United, Bayern Munchen, AC Milan, tim nasional US dan juga Germany. Tim nasional Jerman ya, ini mereka mencari pelatih-pelatih baru. Wow, jadi perburuannya akan sangat ketat sekali. Pengumuman Jurgen Klopp di hari Jumat kemarin kalau dia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini dan diikuti oleh manajer Barcelona Xavi yang juga akan selesai di musim panas. Dan ini memperlihatkan bagaimana dua klub terbesar di Eropa akan melakukan belanja terkait dengan manajer. Lalu bagaimana manajer atau pelatih tim nasional Jerman bisa disebutkan akan mencari head coach yang baru di beberapa bulan ke depan ya. Karena Julian Nagelsmann ini selesai sampai musim panas atau ketika turnamen Piala Eropa ini selesai. Dan ini bukan hanya lowongan satu-satunya di Jerman, karena Thomas Tuchel yang saat ini berada di posisi kedua di Bundesliga disebutkan juga memiliki peluang untuk dipecat. Gareth Southgate, pelatih England atau Inggris, kontraknya juga akan selesai di bulan Desember. Tapi sepertinya bisa jadi Inggris ini juga akan mencari penggantinya lebih cepat. Jadi sebelum bulan Desember, dan ini akan melihat bagaimana perjalanan Inggris di musim panas nanti di Piala Eropa. Wow. Newcastle ini disebutkan ya masih akan bersabar dengan Eddie Howe di Old Trafford. Nasib dari Erik ten Hag ini masih akan ditentukan. Bagaimana blueprint dari Ineos, ini disebutkan di artikel ini ya, bagaimana blueprint dari Ineos. Menarik, ternyata sama pendapatnya kayak gue. Dan Liverpool, Barcelona tentu saja yang mencari manajer baru. Ini akan membuat posisi dari Ineos juga kalau seandainya mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Erik ten Hag ya, ini juga mereka harus perhatikan karena ada financial fair play, tentu saja membayar kompensasi, lalu juga mereka harus ikut dalam kolam yang sama, artinya berburu kolam tempat berburu manajer-manajer top di Eropa. Ini menurut gue juga sangat menarik. Lalu AS Roma juga ya, dengan Daniel De Rossi sampai dengan bulan Juni, akhir Juni. Lalu Napoli juga sama dengan Walter Mazzarri. AC Milan dengan Stefano Pioli pun juga demikian. Wah, jadi banyak sekali tim yang akan berburu manajer. Disebutkan nama-nama seperti manajer Brighton, manajer Aston Villa dan manajer Bayern Leverkusen, Roberto De Zerbi, Unai Emery dan juga Xabi Alonso. Masa depannya ini masih belum pasti. Dan ada juga kemungkinan ya, kalau seandainya untuk Arsenal terutama, kalau Barcelona ini memanggil Mikel Arteta. Wow,
disebutkan ini juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Oke, itu hal-hal yang tadi yang disebutkan terkait dengan manajerial oleh artikel di Athletic, tidak panjang pembahasannya, tapi menurut gue sangat menarik bagaimana ada banyak tim, ada banyak klub yang memiliki kebutuhan yang sama di waktu yang sama nih di musim panas nanti. Ini juga menurut gue akan mempengaruhi keputusan dari Ineos. Kalau Ineos akan katakanlah membuat keputusan terkait dengan Erik ten Hag, menurut gue mereka harus berbuat dengan cepat. Karena ya kalau mereka menunggu sampai musim panas, persaingannya akan sangat ketat sekali. Tapi di sisi lain mereka juga harus berpikir tentang etika. Karena gue ingat betul bagaimana pergantian antara Louis van Gaal dan Jose Mourinho yang jauh dari etika ya. Bagaimana Louis van Gaal ini diberhentikan dengan dalam tanda kutip diam-diam, ketika Manchester United, Ed Woodward pada saat itu juga sudah membuat kesepakatan dengan Jose Mourinho. Ini sangat tidak sopan ya menurut gue. Dan ya di artikel di Eropa di sini jelas banyak sekali yang menyayangkan hal yang dilakukan oleh Ed Woodward tersebut. Nah, balik lagi ke Manchester United. Namun demikian juga bagaimana situasi dengan Erik ten Hag ini masih belum pasti, ada blueprint yang masih dinantikan. Lalu juga bagaimana hasil ya dari Manchester United. Kalau Manchester United menurut gue secara ringan amatiran bisa finish di zona Eropa, apakah itu Europa League ataupun juga Champions League, kemungkinan Erik ten Hag justru akan mendapatkan kontrak baru menurut gue secara ringan amatiran. Tapi kalau tidak, ada dua kemungkinan. Nomor satu, bisa jadi di musim panas nanti Ineos ambil resiko dengan memutus kontrak dari Erik ten Hag, membayar kompensasi, lalu dengan situasi financial fair play yang mungkin akan memberatkan ya, berusaha untuk mencari manajer baru dengan persaingan yang sangat ketat sekali. Wah, akan sangat sulit situasinya. Atau ya mereka tetap akan situasi membiarkan ya kontrak sampai selesai dan akan dievaluasi bukan musim panas ini tapi musim panas tahun depan. Itu juga bisa terjadi. Dari musim ini bagaimana Manchester United akan lebih berkonsolidasi, memperbaiki sistem rekrutmennya, dan baru musim depan Erik ten Hag akan diputuskan apakah akan diperpanjang atau tidak. Menurut gue itu bisa saja terjadi. Tapi ada resiko juga karena menunggu sampai kontrak dari manajer itu habis tanpa memberikan kepastian, ini juga bukan hal yang bagus. Jadi menurut gue Ineos dengan situasi saat ini ya harus sangat berhitung. Dan gue di sisi lain dalam tanda kutip lebih tenang ya, karena yang akan membuat keputusan Ineos bukan lagi Glazer, di mana sisi pertimbangan sepak bola dan lain-lain ini lebih diperhatikan oleh Ineos. Harapannya tetap sama, buat dulu blueprint, perkuat dulu manajemen sambil melihat bagaimana situasi di skuad Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.